dari pengalaman yang memang betul-betul dialami. Just? Oke? Jadi katanya guys, kita belajar itu banyak ya. Pertama belajar dari diri sendiri, yang kedua kita belajar dari orang lain. Just? Oke? Oke? Dan jadi guys, ada yang kita bahas, ada katanya head income of hundreds ya. Oke, morning? Memiliki penghasilan ratusan juta. Just? Ada yang mau? Coba angkat tangan yang mau penghasilannya ratusan juta. Just? Oke, terus buat semua. Oke, tapi sebelum lebih detail saya jelaskan, saya cuma mau jelaskan sedikit ya, khususnya buat yang owner baru. Oke, morning. Jadi awalnya ya, sebelum saya buka kantor, saya dulu pernah diajarkan sama seorang manajer. Oke, morning. Di saat posisi saya masih top leader. Oke, dia cuma bilang gak apa-apa kamu habis uang pembinaan 10 juta, nanti setelah kita jadi manajer, kita akan mendapatkan penghasilan ratusan juta. Just? Ya awalnya saya nggak percaya, mustahil. Betul nggak? Tidak mungkin. Mungkin ini cuma cara-cara aja biar saya bisa bertahan. Oke, morning. Tapi setelah saya mengikuti proses, ternyata memang benar. Berawal mungkin dari kita orang baru, penghasilan kita yang cuma mungkin dari yang puluhan ribu sampai ratusan ribu ya. Setelah kita bisa naik ke kualifikasi ke seorang assistant manager, mungkin penghasilan kita bisa jutaan. Oke, morning. Setelah kita bisa promosi manager, penghasilan kita mungkin cuma puluhan juta. Just? Tapi setelah kita buka kantor, oke, morning, penghasilan kita bisa mencapai ratusan juta. Dan ini real ya, real. Makanya ada Pak Khalid ya, yang baru buka kantor ya, paling baru berapa bulan sudah bisa beli mobil. Jadi ini juga salah satu inspirasi. Oke, morning. Ya, jadi saya oke, morning. Ya mungkin juga yang lain ya sudah banyak membuktikan, ada mungkin BNWIT ya, ada BN, ada BAD, mereka juga bisa. Dan ingat, mereka pertama menata di sini juga nggak bawa apa-apa. Oke? Tapi sekarang mereka mungkin sudah kita sudah lihat sendiri ya, aset-aset yang mereka dapatkan semuanya berawal dari mengikuti proses. Oke, morning. Oke. Oke. Jadi ini yang pertama yang kita bahas, poin pertama. Oke, morning. Oke. Yang pertama kita harus punya impian. Oke. Jadi kalau kita pengen punya penghasilan ratusan juta, jadi yang pertama kita harus punya impian. Kita buat goal, oke, morning, buat target yang jelas, apa-apa aja yang pengen kita capai. Oke? Karena semua apa yang kita dapatkan itu berawal dari semua impian. Makanya coba buat kita owner juga, ya. Di sini rata-rata owner ya, owner semua ya. Oke? Jadi kita buat apa-apa aja yang pengen kita capai mungkin di akhir tahun ini, ya. Mungkin kita punya impian untuk punya tim kita nomor 1 seluruh kantor, itu yang pertama ya. Mungkin kita punya impian atau rancangan punya tim berapa ratus orang ya, mungkin ingin punya tim 100 orang, itu berawal dari impian. Oke? Jadi yang ketiga ya, impian kita ini tadi, yang pertama tadi kita buat goal yang jelas, yang kedua kita punya rancangan ya, mungkin pengen tim kita terbaik, kita juga harus punya target yang jelas, mungkin kita pengen mempromosikan manajer, pengen mempromosikan owner, pengen mempromosikan new admin, pengen mempromosikan berapa orang. Just? Oke? So kalau tim kita sudah tercapai, sudah mungkin berapa ratus orang ya kan, tim kita juga sudah mencapai goal mereka, kita bantu dia untuk mencapai goal mereka, so goal kita juga pasti tercapai. Karena apapun intinya, jantung dari perusahaan kita adalah organisasi. Just? Oke? Bisa? Ya, jadi itu aja mungkin yang pertama tadi, kamu harus punya impian. Jadi kamu juga harus punya impian. Mungkin kita pengen punya mobil, mungkin kita pengen punya aset, mungkin kamu pengen punya tabungan berapa. Jadi itu semua berawal dari impian. Itu yang pertama. Jadi buat kamu yang mungkin punya tim mungkin cuma 1 atau 2 orang, 1 atau 2 orang, kamu harus punya mimpi 2-3 bulan ini impossible starting, kamu harus punya target mungkin punya tim 100 orang. Just? Oke? Ya, jadi kamu juga harus punya mimpi. Kalau mungkin di meeting ini saya bisa bawa 4 manajer, usahakan di kuartal berikutnya kamu bisa bawa minimal 5 manajer. Just? Ya, jadi impossible starting ya. Jadi calon kandidat kita juga sudah banyak. Jadi saya mau untuk di kuartal berikutnya bukan hanya saya yang bawa organisasi, tapi
tapi yang lain semuanya juga bawa organisasi kamu. Enak kalau kita meeting, kita bisa bawa organisasi, apalagi dia manajemen baru. Oke, just buat siapa ada enggak? Oke? Jadi tadi yang pertama impian, yang kedua yang kita bahas adalah mindset. Just? Oke? Oke, jadi ini yang kedua yang kita bahas adalah mindset. Ingat ya, apapun yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan. Makanya kita seorang pemimpin yang pikiran kita memang harus betul-betul ya tahu apa yang akan kita dapatkan, karena semua apapun yang kita dapatkan itulah hasil dari pola pikir kita. Jelas? Makanya mindsetnya juga harus pas, mindsetnya juga harus tepat. Oke? 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 Ya, jadi buat khususnya mungkin ada Pak Samsul yang mungkin yang baru menjalankan kantor ya, ingat morning, jangan terlena di zona nyaman, karena menjalankan kantor ini nggak seperti kita manajer yang mungkin kita masih belajar ya, sama mungkin leader kita. Oke morning, karena di saat kita manajer, kita semua yang akan mengambil alih. Oke? Oke? Bisa? Jadi saya mau buat organisasi CP Anugerah ya. Jadi coba buatlah mindset yang sehat ya. Karena sama ya, apapun yang kita pikirkan itulah yang akan kita capai. Kalau kamu berpikiran mungkin pengen organisasi kamu terbaik, kamu pasti akan terbaik, hanya tinggal tunggu waktunya. Kalau kita pengen berpikir, oh organisasi saya ini harus besar, harus bisa seperti ini, dan itu juga yang akan terjadi. Jelas? Oke? Karena apapun yang kita dapatkan berawal dari mindset, itulah yang akan keluar menjadi sebuah tindakan. Jelas? Dan dari sebuah tindakan akan ada hasilnya, itulah yang akan kita dapatkan. Oke? Bisa ya? Jadi itu yang kedua ada mindset. Jadi coba saya minta tolong pulang dari sini kita bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan aja ke Kota Padang ya, bukan hanya untuk kita cuma sekedar main-main aja di hotel ini, tapi memang betul-betul ada fungsi yang kita ambil, ada pembelajaran yang kita ambil, terus kita bisa terapkan. Just berikutnya tim kita juga bisa menjadi untuk manajer muda. Just jadi yang ketiga ini yang kita bahas adalah optimis. Oke, jadi ini yang ketiga ya yang kita bahas adalah optimis ya. Jadi guys, tadi mungkin kita yang pertama kita ada buat impian atau goal, mungkin kita sudah buat ya beberapa ya di buku goal kita yang pengen kita capai ya. Mungkin di akhir bulan ini atau di 1 tahun ke depan apa yang pengen kita capai. So terkadang apa yang kita goalkan itu, apa yang kita buat, terkadang belum semuanya bisa tercapai ya. Jadi di saat goal kita mungkin belum tercapai, nggak sesuai dengan rancangan kita, jadi kita harus tetap optimis, jangan gampang menyerah, karena kebanyakan kegagalan kita pesimis ya. Di saat kita mencoba kita gagal, ya kita langsung menyerah, merasa down, merasa nggak mampu. Sebenarnya kita tidak boleh seperti itu, karena kita sering bilang sama organisasi kita, kamu harus semangat, kamu harus stay control ya, kamu harus be humble. Dan ingat, sebenarnya kalau kita mengalami kegagalan, kita harus bersyukur, karena dari kegagalan ini kita bisa belajar di mana letak kesalahan kita. Oke? Oke? Bisa ya? Jadi saya minta tolong, ini yang ketiga. Yang pertama, kamu harus optimis, karena di bisnis kita semua orang ya, dan semua kita di sini pernah mengalami namanya jatuh, pernah mengalami namanya gagal, pernah mungkin buat saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa organisasi saya masih seperti ini? Dan itulah mungkin ujian dari Tuhan untuk kita. Just, tapi kamu harus percaya, setelah kita mungkin menghadapi problem-problem yang luar biasa, Tuhan pasti akan juga ngasihkan mujizat yang luar biasa. Just, bisa ya? Jadi kalau kita punya kendala, punya problem, atau mungkin ada yang lagi pengejaran, mungkin gagal, ada mungkin mindset kamu udah pas seperti ini, tiba-tiba berubah, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang pertama harus tetap optimis. Oke? Oke? Ya, jadi guys, mungkin itu aja. Jadi saya minta tolong ya, buat semuanya minta tolong nanti kerjasamanya ya. Tetap mungkin nanti ajarkan juga sama orang-orang baru kita. Yang pertama, kalau pengen terbaik cuma satu, setiap malam buat goal. Jadi walaupun kamu udah owner, kita juga harus buat goal. Cuma goal kita berbeda, kalau kita ada owner mungkin tidak seperti biasa ya. Jadi goal kamu
yang dari contoh ya, di 2-3 bulan ini kita pengen promosi berapa orang, itu goal kita, dan tetap bantu ke bawah biar bisa semuanya menikmati, bukan hanya kita ya, tapi semua bisa menikmati. Jangan nanti mereka cuma menikmati capeknya aja, prosesnya aja, tapi mereka nggak bisa menikmati seperti kita. Bisa ya? Bisa ya? Ya, jadi guys, mungkin itu aja. Yang pertama tadi adalah impian atau goal ya. Yang kedua yang kita bahas adalah mindset. Makanya buat kita kepala pemimpin, hati-hati dalam berpikir ya, karena dari pikiran kita akan menjadi tindakan, dari tindakan akan membuahkan sebuah hasil. Kalau mindset kita ya tidak baik, tindakan kita juga pasti tidak baik. Yang kamu dapatkan juga pasti tidak akan baik. Jelas? Jadi yang ketiga tadi adalah optimis. Seandainya goal kamu belum tercapai, belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap optimis, jangan pesimis. Dan ingat, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Jadi mungkin itu aja. Untuk bahas selanjutnya mungkin lebih dan kurang ya, saya juga mohon maaf karena mungkin ada lebih banyak senior kita yang sudah mungkin penghasilannya lebih daripada itu, mungkin ini sudah hemat ya, karena saya juga masih tahap belajar. Oke, morning ya, tapi tetap berkompetisi. Gimana caranya kita juga bisa seperti mereka. Jelas?